Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman kerja di Singapura. Kalau ngikut orang Cina itu, apakah kita boleh sholat ya, atau apakah kita boleh pakai jilbab? Oke, so buat teman-teman yang penasaran, simak videonya ya, dan stay tune terus. Nah, teman-teman, ini saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri ya. Di sini saya itu di Singapura, saya sudah yang majikan lama, maksudnya kalau semua totalnya saya di sini itu sudah 12 tahun, teman-teman. So, yang majikan lama saja yang saya sharingkan ya. Karena di majikan lama itu saya ngikutnya selalu orang Cina itu 8 tahun. Saya di sana 8 tahun itu di dua majikan. Yang majikan pertama itu 6 tahun dan yang majikan yang kedua itu 2 tahun. Dan di majikan yang pertama itu 6 tahun itu, teman-teman, itu di sana itu saya itu minta izin mau sholat. Saya minta izin mau puasa ya. Itu dilarang sama majikan ya. Majikan nggak mengizinkan saya untuk sholat ya, karena majikan saya pun di rumahnya ada sembahyangan ya. Kalau orang Cina itu kan ada sembahyangan ya, teman-teman. Jadi katanya itu mengganggu sembahyang dia, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya nggak apa-apa, karena di sini, di luar negeri ini, nggak semua majikan itu mengizinkan kita untuk sembahyang ya. Apalagi kalau kita itu bekerja dengan orang Cina, seperti itu. Apalagi kalau kita bekerja dengan orang Cina, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri dan ingin sholat ya, ingin puasa, ingin pakai jilbab, seperti itu, bisa milih dengan majikan orang Melayu saja, nggak apa-apa ya. Tapi kenapa saya memilih orang Cina? Itu bukan saya yang memilih ya, teman-teman. Saya itu dulunya itu masuk PT, saya itu bukan di desa saya. PT-nya itu langsung di Jakarta, seperti itu. Di PT di Jakarta itu saya itu jobnya itu saya mendapatkan majikan orang Cina. Jadi bukan saya yang memilih, tapi itu job turun sendiri dari PT ya, dari PT. Terus PT ngasih saya, ini job kamu bekerja dengan orang Cina, seperti itu. Nah, di situ job saya dijelaskan, teman-teman. Terus sesampainya di Singapura, saya itu kan juga bawa mukena ya buat sholat kayak gitu. Terus saya ngomong sama majikan saya juga ngomong sama akung saya, apakah saya boleh sholat kayak gitu. Terus majikan saya bilang enggak boleh, kamu di sini jangan sholat. Kalau kamu pengen sholat nanti kalau kamu pulang ke Indonesia. Dan saya pun juga sempat tanya, teman-teman, kalau saya mau puasa bagaimana? Enggak boleh. Dia bilang nanti kalau kamu puasa kamu enggak bertenaga, kamu enggak punya tenaga untuk bekerja. Gimana nanti kamu kalau pingsan? Nah, seperti itu. Jadi majikan itu kebanyakan takut ya, mengkhawatirkan kita kalau kita itu puasa seharian penuh. Terus otomatis kita nggak bisa bekerja dengan benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kalau orang puasa tahu sendiri ya, teman-teman, bawaannya itu pasti lapar banget, pasti haus banget, terus kita nggak punya tenaga, seperti itu udah pasti banget. Nah, oke. So buat teman-teman ini yang masih proses, yang masih ada di Indonesia ya, yang bertanya kepada saya, Kak, kalau kerja di Singapura itu apakah boleh sholat ya? Apakah boleh pakai jilbab? Nah, kalau ingin seperti itu jawabannya simpel saja ya. Pilih majikan orang Melayu. Nanti di sana kalian pasti diizinkan untuk sholat, diizinkan untuk puasa, diizinkan untuk pakai jilbab, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu pandangan saya. Karena mayoritas di Singapura ini semua orang Melayu itu semuanya pada seperti itu, teman-teman ya. Pokoknya kalau ingin benar-benar bekerja dan ingin nggak ingin meninggalkan sholat, nggak ingin meninggalkan sembahyang ya, ngikut saja sama orang Melayu, seperti itu. Tapi
nggak semua orang Cina itu melarang kita untuk sholat ya. Ada juga yang orang Cina itu mengizinkan kita untuk sholat, mengizinkan kita untuk sembahyang, mengizinkan kita untuk puasa, seperti itu ya. Itu ada juga yang mengizinkan kita untuk pakai jilbab, itu ada. Seperti itu ada teman-teman. Karena teman saya sendiri, waktu saya off day, saya kan sempat tanya sama teman saya, majikan kamu orang apa mbak? Kayak gitu, kok pakai jilbab? No, orang Cina mbak. No, oh boleh ya pakai jilbab? Boleh, saya di rumah pun boleh sholat. No, no. Oh begitu ya. Ya berarti nggak semua majikan Cina itu melarang kita untuk sholat. Jadi ya tergantung nasib ya teman-teman. Namanya kerja ke luar negeri, semuanya itu tergantung nasib kita masing-masing ya teman-teman. Kalau nasib kita baik, ya kita akan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau nasib kita apes, ya apapun yang kita dapatkan itu pastinya apes ya. Dari seumpama majikan, terus job juga. Ya kadang ada sih teman-teman di Singapura sini dapat jobnya udah berat banget. Terus jam istirahatnya kurang. Terus kadang majikannya itu suka komplain. Terus majikannya itu cerewet kayak gitu. Terus majikannya itu kadang kalau marah-marah itu suka banting-banting barang-barang. Itu semuanya ada cerita kayak gitu, tuh fakta. Dan semua itu terbalik kepada nasib kita masing-masing ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau kerja ke luar negeri, siapkan mental kalian betul-betul ya. Jangan separuh-paruh, jangan separuh-separuh seperti itu. Karena apa? Karena kerja di luar negeri itu kita udah jauh dari keluarga, kita jauh dari orang tua. Di sini kita hidup sendirian. Ya kita ibaratkan ke luar negeri ini nggak punya kenalan. Kalau yang masih baru nggak punya kenalan kan. Jadi kita itu benar-benar di sini hidup mandiri, hidup sendiri, dan kita harus bisa menyesuaikan dengan keluarga majikan. Kita harus bisa beradaptasi dengan keluarga majikan ya. Kita harus bisa terima dengan sifat majikan seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, saran saya itu ya, saran saya perbanyaklah berdoa, jangan tinggalkan sholat. Kalau bisa itu sholat tahajud, insya Allah nanti ya apapun yang dihajatkan semoga ya terkabul seperti itu ya. Saya doakan semoga dilancarkan segala urusan kalian, terus mendapatkan majikan yang baik, finish kontrak sampai 2 tahun, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan, bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta ya. Kalau bisa itu teman-teman jangan bolak-balik kerja ke luar negeri, itu nyesek banget. Seperti halnya apa yang sudah saya rasakan saat ini ya. Tapi bagi saya hal seperti ini sudah biasa, karena saya itu hidup di perantauan sudah lama banget teman-teman. Saya di perantauan sudah lama banget, jadi menurut saya ini sudah hal biasa, sudah hal tabu ya seperti ini. Seperti halnya saya meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu bagi saya sudah ya kita mikirnya begini ya teman-teman, kita di Indonesia mau bekerja apa, terus cari uang pun susah, cari kerjaan pun susah, betul apa enggak teman-teman? Jadi ya saya mikirnya bertahan di Singapura untuk beberapa tahun kayak gitu. Nanti kalau sudah punya tabungan, kita bisa pulang ke Indonesia, kumpul dengan keluarga kayak gitu. Jadi hidup kita ya bisa dibilang alhamdulillah lumayan lah, hidup kita bisa untuk masa depan kayak gitu ya teman-teman. Daripada kita di Indonesia, kita kerjanya apa coba kalau kita hidup di desa? Sebenarnya sih banyak usaha ya teman-teman, tapi di desa yang saya tempati saat ini itu banyak sekali yang jualan. Jadi di situ kita punya banyak saingan ya teman-teman. Di sana ada jualan, di sini ada jualan, semua itu yang namanya jualan, warung-warung itu banyak sekali. Jadi menurut saya selagi saya masih muda, selagi saya masih kuat ya mending saya kerja ke luar negeri seperti itu. Jadi ya teman-teman, menurut saya pribadi ini buat teman-teman saya semuanya yang masih proses yang ada di Indonesia, tetap semangat ya, pokoknya harus tetap optimis, berpikiran yang positif ya. Jangan mikirnya kenapa saya di PT lama-lama, kenapa saya nggak terbang-terbang, ya harus sabar karena ini kan masih masa pandemi ya teman-teman. Di masa pandemi ini harus tetap sabar kalian, karena
ya prosesnya kan juga makin rumit ya. Nanti selepas kalian sampai di Singapura pun juga dikarantina lagi, dan majikan itu harus membayar karantina kalian teman-teman, bukan kalian yang membayarnya, tapi majikan yang membayar itu. Nah di sini teman-teman, buat teman-teman saya semuanya yang bertanya-tanya, Mbak, katanya di Singapura itu nggak ada potongan gaji ya. Nah seperti itu, nanti saya akan bikinkan videonya di lain waktu lagi ya teman-teman. Saya akhiri saja vlog video saya sampai di sini. Nanti saya pasti akan bikinkan yang buat itu potongan gaji lagi. Oke teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.